Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Semoga pada pagi hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama belajar pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk pertemuan pada hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang indahnya saling membantu. Materinya yaitu tentang pembelajaran Quran Surat Al-Maidah ayat 2 sampai dengan 3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. Untuk itu, anak-anakku semua boleh membuka Qur'annya di rumah. Kita sama-sama belajar Quran Surat Al-Maidah dan Quran Surat Al-Hujurat. Sebelum Bapak mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Kita bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita langsung buka untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak minta kepada anakku semua untuk memperhatikan apa yang akan Bapak sampaikan melalui PPT ini dan mudah-mudahan selesai pembelajaran Quran Surat Al-Maidah dan Quran Surat Al-Hujurat kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, untuk kompetensi dasar yang akan Pak Guru sampaikan kepada anakku semua. Yang pertama adalah memahami makna Quran Surat Al-Maidah ayat 2 sampai dengan 3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13 dengan bacaan yang benar. Boleh anak-anakku semua di rumah sambil dilihat Qur'annya. Kita buka Qur'annya ya. Quran Surat Al-Maidah. Sebelum pembelajaran akan dimulai, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Agar kalian setelah belajar PAI bisa mengamalkan apa yang Pak Guru sampaikan untuk kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang Pak Guru akan sampaikan pada pagi hari ini berkenaan dengan Quran Surat Al-Maidah dan Quran Surat Al-Hujurat. Yang kedua adalah membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 2 sampai dengan 3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13 dengan bacaan yang jelas dan dengan bacaan yang benar. Yang ketiga nanti ada tugas menulis Quran Surat Al-Maidah ayat 2 sampai dengan 3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 dengan benar. Dan yang terakhir nanti ada menunjukkan hafalan. Setelah Pak Guru sampaikan, nanti anak-anak bisa mencoba di rumahnya untuk menghafal Quran Surat Al-Maidah ayat 2 sampai dengan 3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13 dengan bacaan yang benar. Mari kita buka bersama-sama Qur'annya di rumah. Qur'annya Quran Surat Al-Maidah ayat 2 sampai dengan 3. Pak Guru baca, nanti kalian
ikuti ya di rumahnya. Boleh dibuka Qur'annya. Pak Guru baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Ya artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolonglah kamu dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dari Quran Surat Al-Maidah ini, Pak Guru akan menyampaikan bahwasanya ini adalah salah satu surat yang menjelaskan tentang perintah kita sebagai umat Islam untuk berbuat kebaikan. Di antaranya perbuatan kebaikan itu adalah kita menolong saudara-saudara kita dari kebaikan dan ketakwaan. Karena sudah menjadi kewajiban kalian sebagai anak-anak bangsa, sebagai siswa, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Apalagi tolong menolongnya dalam kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itu sangat dianjurkan oleh kita semua. Karena Allah itu menciptakan manusia adalah untuk menjadi orang yang takwa. Takwa di sini adalah kalian menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan yang Allah larang. Yang kedua, dalam Quran Surat Al-Maidah ini kita juga tidak boleh menolong dalam perbuatan-perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau menolong perbuatan dosa itu tentu itu adalah larangan yang harus kita hindari. Jangan sampai kita melakukan perbuatan tersebut. Kalau seandainya anak-anakku semua melakukan perbuatan tersebut, maka Allah akan memberikan azab siksaan yang sangat pedih. Innallaha syadidul iqab, dan sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya kepada orang-orang yang tidak bertakwa dan mereka melanggar perintah-perintah Allah. Ini adalah makna daripada Quran Surat Al-Maidah ayat yang kedua. Selanjutnya, Pak Guru akan membacakan lagi Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Perhatikan, simak, dan dengarkan bacaan dari Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu.
dan telah aku ridhoi Islam adalah sebagai agamamu. Maka barang siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini kita akan mendapatkan makna bahwasanya ayat ini adalah turun sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad adalah wahyu yang terakhir, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 3. Anak-anak harus hafal ya. Allah menurunkan wahyu yang pertama adalah Quran surat Al-Alaq. Ada lagi Quran surat Al-Muzammil. Ada lagi Quran surat Al-Mudaththir. Terakhir adalah Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Ini bunyinya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada ayat ini bahwasanya Allah sudah menyempurnakan agamamu. Allah juga sudah mencukupkan nikmat bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka barang siapa yang terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Agama Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam juga agama yang sudah menjadi agama sempurna. Agama sempurna siapa? Agama sempurna dari agama-agama yang terdahulu. Dari agama nenek-nenek moyang sebelum Nabi Muhammad. Makanya agama yang terakhir yang diturunkan oleh Allah dengan melalui Nabi dan Rasul yang disebut dengan Nabi Muhammad, maka beliaulah yang menjadi agama yang sangat terbaik, yang wajib kita imani dan wajib kita teladani apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari ayat ini sudah jelas bahwasanya kalian harus memahami ayat ini adalah sebagai penyempurna agama Islam. Tidak ada agama selain agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ayat berikutnya. Kita buka Qur'annya, Quran surat Al-Hujurat. Quran surat Al-Hujurat. Pak Guru baca, nanti kalian praktikkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah perbuatan dosa. Mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
Anak-anakku yang soleh dan solihah, selanjutnya kita akan membahas Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. Kalian tahu nggak arti daripada Al-Hujurat? Al-Hujurat itu artinya adalah kamar, kamar-kamar. Dalam Quran surat Al-Hujurat ini, Allah menegaskan kepada kita semua, termasuk umat Islam, bahwasanya ini peringatan bagi orang-orang yang beriman. Setelah kita sudah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, kita juga diharuskan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela. Perbuatan yang tercela itu apa? Perbuatan tercela itu perbuatan dosa. Seperti kita melakukan kesalahan-kesalahan kepada orang lain. Berkata tidak baik, memfitnah, menggunjing, mencaci maki, menghina, dan yang lainnya. Perbuatan itu dalam Quran surat ini sungguh dilarang oleh agama. Kalau seandainya ada orang yang berbuat seperti itu pada hakikatnya kata Allah, dia sedang memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Itulah balasan bagi orang-orang yang suka melakukan kesalahan atas kesalahan orang lain. Sekalipun sengaja ataupun tidak sengaja, kalau sudah perbuatan menyakiti orang lain sampai orang tersebut tidak mau menerima kesalahannya, maka orang tersebut akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu makna yang terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kita lanjut ayat yang berikutnya. Pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ayat 13. Pak Guru baca, nanti kalian ulangi di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Dari Quran surat ini, terakhir dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah juga menegaskan kembali kepada manusia bahwasanya Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan bumi sama langit. Dan Allah menciptakan seluruh makhluk hidup itu pasti berpasang-pasangan. Dan Allah juga menciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Apa tujuannya? Yaitu lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu sama lainnya. Ini ayat yang menjelaskan tentang Allah menciptakan manusia itu adalah tujuannya adalah untuk mengenal. Tidak memandang orang itu dari mana. Tetap sesungguhnya
orang yang paling mulia di antara kita semua itu hanya ketakwaannya, bukan kepintarannya, bukan kecerdasannya, bukan kehebatannya, ketakwaannya kepada Allah, sejauh apa mereka beriman kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Dari Quran surat yang Pak Guru sampaikan tadi, dari Quran surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3, Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini kalian bisa diaplikasikan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama perbaikilah kalian tingkah laku kalian, akhlak kalian, karena dalam Quran surat ini mengajarkan banyak sekali tentang akhlak yang harus kalian miliki, apalagi kalian sebagai peserta didik. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terakhir, mudah-mudahan tugas ini untuk Quran surat Al-Maidah dan Quran surat Al-Hujurat nanti kalian boleh dituliskan melalui lembar kerja peserta didik yang sudah Pak Guru bagikan. Kemudian nanti akhir pertemuan nanti kalian harus wajib menghafal atau mempraktikkan Quran surat Al-Maidah dengan Quran surat Al-Hujurat. Mungkin itu yang Pak Guru sampaikan pada pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kalian tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas yang baik. Pak Guru sebelum mengakhiri materi ini, Pak Guru akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga bermanfaat.